Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 5 Juni 2022. 5 Juni 2022 dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Jalan penurutan adalah rahmat dan kebenaran. Sekali lagi, jalan penurutan adalah rahmat dan kebenaran. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah jaga kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini 5 Juni 2022 dengan judul Jalan penurutan adalah rahmat dan kebenaran. Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sekali lagi Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Umat Allah harus mematuhi perintahnya, membuang semua kebijakan duniawi. Setelah mengadopsi prinsip tindakan yang benar, mereka menghormati prinsip-prinsip ini karena mereka terlahir dari surga. Penurutan kepada Allah lebih berharga bagimu daripada emas atau perak. Bersatu dengan Kristus, mempelajari kelembutan dan kerendahan hatinya, mengakhiri banyak konflik, karena ketika musuh datang seperti banjir, Roh Tuhan mengangkat standar kita untuk melawan dia. Segala unsur dunia berada di bawah pengendalian Allah. Undang-undang alam ditaati oleh alam. Segala sesuatu berbicara dan bertindak menurut kehendak Khalik. Awan dan sinar surya, embun dan hujan, angin serta badai, semuanya berada di bawah pengawasan Allah dan menyatakan kepatuhan mutlak kepada perintahnya. Adalah dengan sesuatu penurutan kepada undang-undang Allah, sehingga tunas gandum itu muncul dari tanah. Hal ini Tuhan pertumbuhkan pada musim yang tepat, sebab Ia tidak menentang pekerjaannya. Patutkah manusia yang diciptakan menurut peta Allah dikaruniai dengan akal dan dapat berbicara, bersikap tidak menghargai pemberiannya dan tidak menaati kehendaknya? Akankah makhluk-makhluk yang rasional menyebabkan kekacauan dalam dunia kita? Penurutan adalah ujian kemuridan. Pemeliharaan hukumlah yang membuktikan keikhlasan dari pengakuan kasih kita. Apabila ajaran yang kita terima membunuh dosa di dalam hati, menyucikan jiwa, dan kecemaran menghasilkan buah kesucian, dapat kita ketahui bahwa ajaran ini adalah kebenaran Allah. Bila kebajikan, kebaikan, kelembutan hati, simpati nyata dalam kehidupan kita, apabila kita mengagungkan Kristus, bukan diri, dapat kita ketahui bahwa iman kita itu benar. Jalan penurutan adalah rahmat dan kebenaran. Saudaraku, menurut Tuhan, itu merupakan satu kebaikan kepada kita. Contohnya, seorang mungkin ayah atau seorang ibu katakan kepada anaknya, jangan ngebut membawa kendaraan roda 2 atau jangan ngebut bawa motor, supaya jangan terjadi kecelakaan. Tapi anak itu oleh karena masih remaja mau menunjukkan seperti menunjukkan jago kepada teman-temannya, balap dan dia jatuh. Nah, dia berarti tidak menurut apa yang dikatakan papa atau mamanya. Maka ketidakpenurutan menimbulkan masalah. Coba kalau dia menurut, dia bawa kendaraan dengan baik, dengan pelan, dan dia tidak mengalami kecelakaan, maka penurutan itu membawa kebaikan, membawa rahmat, membawa bahkan rahmat dan kebenaran.
membuktikan bahwa itu benar. Kalau menurut berarti tidak mengalami kecelakaan, tapi karena tidak menurut mengalami kecelakaan. Kalau kita menurut, maka itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Kadang kita sebagai orang Kristen mendengar ada orang berkata bahwa hukum itu dipalangkan. Wah, luar biasa kalau hukum itu telah dipalangkan. Hukum dipalangkan maksudnya pada waktu Yesus mati, dia telah meniadakan hukum. Luar biasa kalau pendapat orang Kristen seperti ini. Apakah Yesus meniadakan hukum? Ayat firman Tuhan kita sudah tahu waktu dia datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Kenapa untuk menggenapi? Menggenapi artinya bahwa hukum itu penting. Hukum itu menunjukkan kesalahan, menunjukkan dosa. Kenapa orang tahu bahwa dia berdosa? Karena ada hukum menunjukkan kesalahan apa yang kita sudah lakukan. Dan oleh karena hukum itu menunjukkan kesalahan dan dosa-dosa kita, itu berarti dia memberikan kita arah jalan supaya jangan sampai salah jalan. Bahwa arah harus ke kiri, arah harus ke kanan, atau arah harus lurus. Kalau kita ikuti maka pasti akan selamat. Sama seperti orang hiking di hutan misalnya. Ada tanda-tanda jejak yang ditinggalkan. Nah, dia harus ikut tanda-tanda jejak itu yang sudah mungkin dibuat oleh panitia. Kalau dia tidak ikut, dia tidak mau menurut, maka dia pasti akan tersesat. Jadi, penurutan adalah rahmat. Dan di sini di judul kita hari ini katakan jalan penurutan adalah rahmat dan kebenaran. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kita akan selamat kalau kita ikuti tuntutan Tuhan, yaitu ikut di jalannya. Kalau kita mau ikut pikiran kita sendiri, kita tidak perlu hukum. Walaupun saudara-saudara, hukum tidak menyelamatkan, hukum tidak artinya bahwa keselamatan bukan karena pada penurutan hukum. Memang kita menurut hukum supaya kita ada di jalan yang baik, supaya kita selamat. Seperti seorang membawa kendaraan, dia selamat. Tetapi kalau kita sudah mengalami celaka, hukum, dia hanya memberitahukan bahwa kita sudah salah. Yang mati bagi kita bukan hukum, tapi yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Lebih kita menuruti pada perintahnya, kita akan beroleh keselamatan. Tapi kalau kita melanggar, hukum tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kita. Tetapi Yesus oleh karena kasih karunia yang begitu besar, dia datang untuk membuat keselamatan kepada kita. Bukan berarti ketika dia buat itu hukum tidak penting. Hukum tetap menunjukkan. Hukum tetap akan ada. Hukum akan ada di sorga. Karena sorga itu adalah merupakan ruang lingkup hukum Allah yang terjadi di sana, dan hukum itu perlu ada. Hukum itu akan menunjukkan, akan membentengi bahkan kita untuk tidak berbuat kesalahan. Tuhan kiranya berkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman Tuhan yang begitu indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Berkati kami hari ini, pemeliharaan kasih-Mu jadi bagian kami, dan janji berkat-Mu yaitu kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus menyertai kami semua hari ini, besok, seterusnya sampai Maranatha. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.